Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa nusalli wa nusallimu ala al-mab'uutsi rahmatan lil alamin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hati merupakan kunci kebaikan dan kejahatan. Oleh karena itu, janganlah tertipu oleh penampilan. Bukankah kita telah mengetahui bagaimana gaya dan penampilan orang-orang munafik? Allah Subhanahu wa taala firman tentang mereka, "Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum." Dan apabila engkau melihat mereka, jasad-jasad mereka itu akan membuatmu takjub. Wa iyyaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khusyubun musannadah. Dan apabila engkau mendengar perkataan mereka, maka seakan-akan mereka adalah kayu yang tersandar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, perlu diketahui bahwasannya dasar utama agama Islam pada ikatnya terdapat pada amalan-amalan hati, dan amalan yang tampak tidak akan pernah bermanfaat kecuali dengan adanya amalan hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan." Ketahuilah, sungguhnya dalam jasad terdapat segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu. Apabila segumpal daging tersebut baik, maka baiklah seluruh anggota badan. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Dan apabila rusak, maka rusaklah seluruh anggota badan. Ala fahiyal qalbu. Maka ketahuilah, sungguhnya itu adalah hati. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, hati yang bersih dan terpuji adalah hati yang menghendaki kebaikan. Dan bersihnya hati dapat dicapai dengan sempurna apabila kita mengetahui kebaikan dan keburukan. Ketidaktahuan seseorang akan keburukan merupakan bukti, merupakan tanda kekurangan dirinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hati bagaikan jasad. Ia tidak selalu sehat, terkadang ia pun sakit. Oleh karenanya para ulama rahimahumullah membagi hati menjadi tiga. Yang pertama adalah hati yang salim. Allah Subhanahu wa taala firman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Yaitu pada hari yang tidak manfaat lagi harta dan anak-anak kecuali orang yang mendatangi Allah dengan hati yang bersih. Imam Al-Baghawi rahimahullah mengatakan, hati yang salim adalah hati yang bersih dan hidup, yaitu hati yang ikhlas, tidak berbuat syirik dan tidak meragukan ajaran Islam. Yang kedua adalah hati yang sakit. Allah Subhanahu wa taala firman, "Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun." Dalam hati mereka terdapat sebuah penyakit, maka Allah Subhanahu wa taala menambah penyakit tersebut, dan bagi mereka adab yang pedih karena mereka berdusta. Yang ketiga adalah hati yang mati atau hati yang keras. Hati yang mati adalah hati orang yang menolak kebenaran. Mereka sulit menerima kebenaran Islam. Hati yang keras adalah hati orang kafir yang tidak bisa mengambil manfaat nasihat. Hati yang mati adalah hati orang menolak kebenaran dan mengingkari pembalasan. Allah Subhanahu wa taala firman, "Falladzina la yu'minuna bil akhirati qulubuhum munkiratu wa mustakbirun." Maka orang-orang yang tidak beriman dengan akhirat, hati mereka itu mengingkari, sedangkan mereka adalah orang-orang yang sombong. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang yang hatinya mati tentu sangat berbahaya. Oleh karenanya kita mengetahui penyebab hati menjadi keras. Yang pertama adalah lamban menerima ajaran Islam. Yang kedua, melakukan kesyirikan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, tidaklah hati hidup melainkan bila bertauhid kepada Allah. Oleh karena yang menyebabkan hati mati adalah kesyirikan. Dan dikarenakan kesyirikan adalah dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah berbuat bid'ah. Dan yang keempat adalah mengikuti hawa nafsu dan kemaksiatan. Imam Ibnu Mubarak rahimahullah mengatakan, "Aku melihat dosa itu mematikan hati, dan terus-menerus dalam dosa dapat menyebabkan kehinaan, dan berhenti dari dosa dapat menyebabkan hidupnya hati, dan mencegah itu lebih baik bagimu." Dan yang kelima adalah mencari rezeki dengan cara yang haram. Dan yang keenam adalah terlalu banyak melakukan hal-hal yang mubah. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.